Sobat Healthier dimanapun berada, sesuai dengan janji HMP Promosi Kesehatan, bahwasannya podcast pada kali ini Andi tidak akan sendiri. Akan tetapi ditemani oleh narasumber yang lebih kece dan sangat terkenal di Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Siti Asia selaku Kaprodi Promosi Kesehatan. Selamat datang Ibu Andi. Maksudnya Ibu As. Selamat datang Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Andi, selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, selalu semangat ya. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu ya Ibu ya. Amin. Dimanapun Sobat Healthier berada juga jaga kesehatannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan podcast kali ini Ibu, mungkin dari Sobat Healthier ingin berkenalan lebih mendalam dengan Ibu Siti Asia. Oke, saya dapat info-info bahwa Ibu Siti Asia ini Dr. Siti Asia, Eskep Nurse, MKes. Beliau tinggal di kota Kediri, ya Bu? Ya betul, ya. Akan tetapi sekarang ngekos di Malang, benar ya Bu? Jadi anak kos juga ya, kayak Andi ya. Jadi anak kos juga ngerantau ya Bu? Betul. Dari kota Kediri ke Malang. Beliau menempuh pendidikan sarjana Fisik Fakultas Kesehatan UNER, doktor di Kesehatan Masyarakat UNER, dan Magister Kesehatan Masyarakat UNER. Dan berdasarkan informasi dari informan yang sangat terpercaya nih Ibu, dan telaah dari kacamata Andi bahwasannya Ibu As ini hobi nyanyi. Waduh, bener nggak Bu? Nyanyi-nyanyi untuk didengerin sendiri nih. Nah, monggo Ibu boleh sebelum masuk ke podcastnya, panggung ini saya berikan pada Bu As untuk berdendang Ibu. Apa lagunya ya? Ibu biasanya suka lagu apa nih Ibu? Genrenya. Andi pengen mendengarkan. Apa ya Ibu ya? Ibu sukanya lagu apa genrenya? Pop atau dangdut mungkin? Atau apa ya lagu saya tuh ya? Saya tuh paling seneng lagu Cinta Terbaik sebetulnya. Waduh, Cinta Terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Itu nggak Ibu ya? Oke, baik. Kapan ya kita nyanyi khusus ya? Hari ini tidak lagi menyiapkan diri untuk bernyanyi-nyanyi kayaknya. Mohon maaf ya Ibu, hostnya sangat terlalu ini ya Bu ya, terlalu semangat mungkin ya. Justru anak muda kan harus begitu, jadi harus semangat, nggak boleh melempem, supaya nanti menularkan kepada teman-teman yang lain nanti. Benar Ibu. Oke, udah mungkin berdendangnya bisa di lain waktu atau dicukupkan ya Bu ya. Siapin panggung khusus ya untuk kita berdendang bersama-sama. Iya. Nanti disiapin panggung khusus oleh HMP Promosi Kesehatan untuk Bu Siti Asia berdendang bersama Andi Bu ya nanti ya. Bersama dengan kalian dong, jangan sendirian. Iya baik. Jadi nanti kalau suaranya puas ngaco biar gak kelihatan. Oke, baik Ibu. Nah, sesuai janjinya ya Bu, nanti kita akan membawakan tema, Bu As akan membawakan tema anak kesehatan pernah sih enggak sehat. Udah menampung banyak pertanyaan sekali dari HMP Promosi Kesehatan. Kemarin Andi juga sempat share ke media sosialnya Andi Bu terkait apa sih dari anak kesehatan yang ingin ditanyakan, ataukah ada sobat-sobat healthier nih yang ingin kepo-kepoin anak kesehatan itu bagaimana kehidupannya, terus anak kesehatan itu pernah sih enggak sehat Ibu, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan banyak nih Ibu ya, ini Andi izin bertanya Ibu. Tadi kan juga Ibu kan lagi ngekos ya Ibu. Nah, selama pengalaman ngekos ini Bu, pengalaman ngekos waktu menjadi mahasiswa itu bagaimana Ibu? Jadi sebetulnya pengalaman kos itu kan untuk Bu As bukan pengalaman pertama ya Andi ya. Bu As tuh mulai SMA sudah ngekos. Karena kebetulan kan SMA-nya agak jauh dari rumah. Jadi Bu As asli Nganjuk tapi di daerahnya. Nah, waktu itu masuk ke SMA 2 itu kan harus ngekos.
Jadi pengalaman ngekosnya memang sudah sejak SMA, kemudian waktu D3 juga ngekos, S1 ngekos, S3 ngekos, kemudian nggak ngekos, bekerja. Sekarang balik lagi jadi anak kos. Jadi kayaknya sudah lulus ini jadi anak kos. Kalau di kuliah kan udah lulus ya Bu ya? Oh, udah lulus lah. Urusan perngekosan. Lulusan perkosan ya Bu ya. Ini gelar baru ya Bu ya untuk Ibu Siti Asia, karena memang sejak SMA ya Bu, sejak SMA sampai kuliah sampai doktor S3 itu sudah pengalaman kosnya sangat bagus sekali. Jadi teman-teman sobat healthier yang pengen bertanya-tanya bagaimana sih Bu tipsnya ngekos boleh itu, kontak-kontak. nanti bisa CP nanti di bawah ini nomornya Ibu As ya. Oke. Nah, mungkin ini Andi kepo-kepoin waktu Ibu pernah ngekos ya Bu, baik jadi siswa maupun mahasiswa. Nah, biasanya kebiasaan yang tidak sehat apa sih Bu selama Ibu ngekos? Kalau waktu D3 itu karena Bu As itu dapat fasilitas dari pemerintah, jadi dapat fasilitas asrama waktu D3 ya, asrama, kemudian makan sudah disiapin gitu. Jadi waktu D3 itu justru teratur untuk kalau itu untuk urusan misalnya pemenuhan gizi dan sebagainya waktu D3. Tapi mungkin yang parah itu waktu SMA ya. Kalau SMA itu yang pertama belum ngerti makanan yang baik itu seperti apa, itu waktu SMA. Kan belum masuk ke sekolah kesehatan waktu itu ya. Jadi makannya ya senemunya aja. Kalau anak kos kan yang paling mudah mie instan pasti. Benar itu. Kayaknya itu makanan sejuta umat ya. Makanan legendaris Bu. Berarti makannya masih ngawur-ngawur gitu. Tapi kalau waktu D3 justru teratur, kemudian S1, S2 karena sudah ngerti ya, udah mulai pilih-pilih untuk konsumsi makanannya, jadi nggak semau-maunya gitu nih. Tapi mungkin kalau teman-teman kalian pasti kalau jadi anak kos suka senemunya ya, senemunya. Sampai saat ini. Yeah. Nasinya yang banyak. Kita mengutamakan banyaknya Ibu. Kalau anak kos itu mengutamakan banyaknya, kalau banyaknya dan harganya. Kalau masalah enak itu nomor 34 gitu, nomor sekian gitu. Andi juga seperti itu Ibu, pengalamannya Andi itu di SMA, karena Andi juga dari gunung ya Ibu rumahnya, terus ngekos di kota ya. Alhamdulillahnya Andi ngikut orang Ibu, jadi masak itu udah dimasakin, jadi enggak terlalu banyak juga Ibu kayak makan-makan nggak sehat. Mungkin kayak lebih makanan jajanan pasar atau jajanan di pinggir-pinggir jalan Ibu, seperti itu. Kalau Ibu Siti Asia biasanya selain mie instan apa Ibu yang kebiasaan yang nggak sehat itu? Apakah juga saya sama kayak justru sekarang ini suka ngawur-ngawur sih kadang-kadang makan. Saya itu penggemar pentol, penggemar cilok gitu loh, Di. Pentol corang gitu ya Bu ya? Itu kayaknya nggak boleh dicontoh ya, ini untuk mahasiswa jangan Jadi dicontoh ya, jangan dicontoh ya. Oke, benar, jangan dicontoh ya. Tapi kalau untuk kebersihan dan sebagainya memang Bu As harus utamakan ya, walaupun makan di pinggir jalan memang nomor satu harus lihat dulu apakah tempatnya itu bersih. Kemudian nomor satu yang paling utama yang harus dilihat itu adalah tempat cuci piringnya, Di. Kalau mau makan kalau Bu As loh ya. Ya. Nomor satu saya lihat tempat cuci piring atau tempat cuci tangannya. Kalau dia kotor saya nggak akan makan di situ. Bagaimana Ibu tipsnya? Selain makan ataupun ada tips lain Ibu? Ya, yang paling penting adalah manajemen waktu ya dia. Jadi kita tahu ya kalau anak-anak muda, para mahasiswa ini kan kegiatannya bejibun tuh banyak banget ya. Ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu, nugas dan sebagainya ya, mungkin begadang dan sebagainya. Jadi memang kita harus punya manajemen waktu yang baik, gitu ya. Nah, karena tidak ada mahasiswa yang tugasnya sedikit, maka kita sudah harus bisa ngatur waktunya bagaimana supaya
saat kita nugas itu enggak numpuk di satu waktu. Ya, itu yang pertama supaya nanti kita enggak kurang istirahat. Karena untuk sehat itu kita butuh satu tadi makanan yang bergizi, yang kedua istirahat yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga adalah pikiran kita juga harus selalu rileks, bahagia gitu ya. Karena kalau pikiran kita kemudian penuh dengan masalah, tentu kita juga tidak sehat. Ya, jadi olahraga atau aktivitas. Jadi artinya bahwa setiap hari kita juga harus menyediakan waktu untuk kita bisa beraktivitas. Kalau misalnya jadi anak kos pagi-pagi itu harus bangun ya. Kemudian beresin kamar, buka ruangan kamarnya supaya dapat udara, dibersihkan itu kan sudah aktivitas supaya badan kita bergerak. Syukur-syukur kalau kita bisa misalnya mungkin jogging kalau pagi atau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan untuk berolahraga ringan di sekitar tempat kos kita. Itu ya Ibu, ya benar yang dikatakan Ibu As, bagaimana cara mengatur waktunya biar kondisinya tetap prima, terus jangan sampai nih persoalan mahasiswa yang sering begadang ya Ibu ya tadi yang disampaikan, sampai mengerjakan tugas sampai larut malam, sampai jam 2 malam, sampai nanti mengalami tipes, itu harus memanajemen waktunya. Itu kebiasaan yang sangat tidak bagus. Dan rata-rata mahasiswa kan hampir semuanya seperti itu. Namanya SKS, sistem kebut semalam. Ya kan? Jadi kalau sudah nugas bisa sampai dini hari. Karena apa? Karena biasanya kebiasaan mahasiswa itu adalah mengumpulkan tugas itu last minute, semuanya dikumpulkan di akhir-akhir. Nah, itu kan. Jadi tipsnya dari Bu As untuk mahasiswa ya, di list tugasnya. Ya, jadi kalau sudah dapat tugas di list. Bu As tuh sampai selesai S3 kenapa bisa selesai tepat waktu, nggak molor-molor gitu ya. Salah satunya adalah Bu As tuh berusaha konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat. Jadi di rumah saya tuh di dinding-dinding itu, di tempat saya kerja saya tempelin tuh. Mana sih sampai sekarang bahkan bekerja pun saya tuliskan apa sih hari ini mau podcast apa gitu ya, saya tuliskan supaya ini sudah saya kerjakan, ini belum, seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa otak kita itu kan seperti komputer, ada kemampuannya yang terbatas, memorinya itu terbatas. Jadi kalau semua dikerjakan dalam satu malam, mana bisa selesai. Akhirnya yang terjadi apa? Kita jatuh sakit karena kita kurang istirahat, nggak makan dan sebagainya. Jadi kebiasaan itu harus dirubah ya, Andi, disampaikan ke teman-temannya. Ya benar Sobat Healthier, dimanapun berada, kebiasaan yang namanya begadang, mengerjakan tugas alasannya mengerjakan tugas atau mengerjakan deadline atau tugas organisasi ataupun apalah ya, atau sampai ngopi kayak gitu itu mari dihilangkan. Mari kita menjadi anak kesehatan yang sehat, mari jadi anak mahasiswa yang sehat biar kita tidak mengalami hal-hal yang buruk. Kita kan udah jauh dari orang tua ya Ibu ya, nanti kita jauh dari orang tua terus nanti kita sakit malah menjadi pikiran orang tua, seperti itu. Jadi benar yang dikatakan Ibu As tadi bahwa kita harus punya kesehatan, manajemen waktu, jangan sampai begadang ya, walaupun bangun-bangun kita terlelap dengan tugas ya, seperti yang tadi Ibu As yang dikatakan di dinding kamarnya itu nanti bangun-bangun ngelihat tugas, tidur ngelihat tugas kayak gitu, kita harus tetap menjaga kesehatannya. Manajemen waktunya harus bagus. Benar. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi harus ada prioritas, Andi. Mana sih tugas yang harus dikumpulkan terlebih dahulu, itu yang diselesaikan. Mana yang urgent itu yang diselesaikan. Jangan nanti alasan tugas kemudian kurang istirahat, tidak boleh ya. Jadi kalau waktunya tidur harus tidur, kemudian harus dialarm kalau memang tugas kita belum selesai. Itu kebiasaan Bu As sampai sekarang. Jadi kalau saya misalnya harus tidur jam 11, saya tinggalkan semua jam 11 saya harus tidur, tapi kemudian nanti saya akan bangun misalnya jam 3 pagi atau jam berapa saya sudah rencanakan karena ada tugas yang belum saya selesaikan. Oke, kita ke next pertanyaan Ibu. Kita ke next pertanyaan. Nah, gini, menurut Bu As, bagaimana seorang mahasiswa kesehatan itu dapat mengendalikan dirinya sendiri itu agar dari penyakit Ibu?
Karena kan seperti yang kita ketahui ya Bu, banyak mahasiswa itu sering terlibat langsung dengan penyakit saat praktik maupun magang Ibu. Contohnya seperti COVID-19 ini. Nah, itu bagaimana sih Bu caranya ataupun bagaimana mengendalikan dirinya itu agar terhindar dari penyakit Ibu? Ya, yang pertama jangan lupa ya bahwa ketika kita memilih profesi kesehatan ya, mau misalnya jadi perawat kek, mau jadi bidan kek, mau jadi tenaga promosi kesehatan, mau mungkin di K3, di TBD dan sebagainya ya, semua di prodi-prodi kita itu mengharuskan dan mewajibkan kita untuk praktek di lapangan kan, karena kan kuliah kita ini kan memang dipersiapkan untuk bekerja, jadi nggak mungkin kita hanya akan belajar teori. Nah, bedanya dengan kita kuliah di umum adalah bahwa ketika kita ke lapangan, kita mungkin akan bersentuhan dengan rumah sakit, ketemu dengan orang-orang yang beresiko gitu ya. Apalagi kalau misalnya itu perawat di kebidanan kan langsung berhubungan dengan pasien-pasien gitu ya. Nah, tentu sebagai seorang calon tenaga kesehatan, resiko kita untuk sakit kan lebih besar daripada orang-orang yang lain ya, yang tidak langsung berhubungan dengan pasien. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentu kita harus tahu dulu bagaimana mempersiapkan diri ketika kita akan melakukan praktek di lapangan ya, atau masuk ke rumah sakit. Jadi kita mesti tahu dulu kita itu akan dinas di mana, akan praktek di mana, aturannya seperti apa. Dan yang paling penting tentu kita harus mempersiapkan diri bagaimana melakukan upaya-upaya untuk pencegahan infeksi. Ya, kemudian kondisi tubuh kita juga harus fit. Makanya tadi kalau kita jadi mahasiswa kesehatan, memang tubuh kita harus lebih sehat karena nanti pada saat praktek pun kita akan berada di tempat-tempat yang berisiko. Jadi harus tahu bagaimana kalau kita ke lapangan harus melakukan upaya-upaya pencegahan infeksi. Kalau dulu mungkin ya zaman kita belum kuliah di kesehatan, kita mau dari mana aja datang bruk langsung makan comot makanan. Mungkin kita nggak sering-sering mandi gitu ya. Kalau sekarang, sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan apapun, kita sudah harus terbiasa, menjadi kebiasaan untuk cuci tangan. Sehingga kalau sekarang ada kondisi seperti ini, kita udah biasa. Ya, kita kalian datang misalnya ke rumah sakit atau ke tempat praktek, ya harus cuci tangan dulu, habis pegang apapun cuci tangan lagi gitu ya. Itu contoh bagaimana upaya pencegahan infeksi. Kemudian kalau misalnya kita pulang dari rumah sakit, biasanya kita langsung tidur, langsung rebahan dan sebagainya, jangan pernah lakukan itu lagi. Ya, jadi harus lepas dulu bajunya, dilepas dulu, masukkan ke mesin cuci, dicuci dan sebagainya, baru kita mandi bersih, supaya kalau misalnya ada virus, ada kuman yang ikut nempel di badan kita itu tidak akan terjadi. Sehingga kalau kita jadi mahasiswa kesehatan, mesti otomatis kita itu menjadi orang-orang yang lebih bersih. Karena apa? Mungkin mandi kita nggak lagi 2 kali, pagi sore gitu ya, kita bisa beberapa kali mandi, keramasnya mungkin bisa setiap hari. Kalau kita misalnya sekarang di rumah sakit, paling aman ya kalau kalian praktek di rumah sakit ya pulang harus keramas kalau menurut Bu As gitu. Nggak mungkin lagi kita punya kuku-kuku yang panjang hanya untuk sekedar mode untuk yang cewek-cewek, karena kita tahu bahwa kuku yang panjang itu adalah sumber infeksi, sumber penularan infeksi. Kita nggak mungkin lagi nih yang cowok-cowok punya rambut gondrong gitu kan, karena rambut gondrong itu juga bisa menjadi tempat berkembangnya kuman di situ gitu. Jadi mesti kita akan rapi, ganteng, cantik setiap hari gitu ya. Jadi kalau kita jadi orang kesehatan, mesti tubuh kita sudah harus bisa menunjukkan bahwa kita ini, profesi kita adalah orang-orang kesehatan yang notabene mestinya dituntut orang lain untuk lebih sehat daripada kondisi profesi yang lain. Itu mungkin Andi. Oke. Kebiasaan lagi mahasiswa biasanya adalah pinjam-meminjam 1 pakaian, 2 handuk, 3 peralatan makan. Barang-barang pribadi biasanya pinjam-meminjam pakai bersama-sama. Kalau sudah kuliah di kesehatan jangan pernah lagi seperti itu ya Andi. Handuk harus sendirian, baju ya harus punyanya sendiri. Nanti kalau temennya ada penyakit kulit, ada apa, kan kita tertular. Ya, benar. Ya? Jadi, benar itu.
Kayaknya jadi kalau kita sudah di kesehatan jadi lebih rewel dengan diri sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi buas tuh kalau datang ke kantor ya, ruangan itu langsung disemprot semua. Semprot dulu semua gitu. Ya, itu adalah salah satu cara bagaimana kita aware dengan diri kita, dengan kesehatan kita sendiri, ya. Gitu. Semprotnya pakai apa Ibu itu? Pakai parfum kan apa disinfektan ya? Ibu? Pakai disinfektan. Pakai disinfektan ya teman-teman. Iya, nanti dari kantor ke kos, di kos itu juga sudah ada desinfektan. Jadi semua tas, semua itu udah semprot dulu semua gitu. Itu adalah upaya-upaya ya. Artinya kan kita harus berikhtiar untuk mengupayakan supaya badan kita sehat ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan juga kita harus segera periksa. Contohnya seperti itu. Jadi harus bisalah menjadi leader ya, menjadi contoh, menjadi pemimpin untuk orang lain gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Ibu, ini nih banyak stigma atau banyak pemikiran dari masyarakat luas, mayoritas masyarakat itu bahwasannya mahasiswa kesehatan itu maupun tenaga kesehatan itu tidak boleh sakit itu atau tidak dilarang sakit lah intinya. Jadi bagaimana Ibu dari kami mahasiswa kesehatan ataupun naskes itu menanggapi stigma tersebut itu, menanggapi stigma tersebut itu? Mungkin perlu diluruskan ya, bukan berarti tidak bisa sakit ya. Karena siapa saja bisa sakit gitu ya. Tetapi sebagai orang kesehatan, bahwa status kesehatan kita itu mestinya lebih bagus daripada orang-orang yang tidak bekerja di bidang kesehatan. Karena kita tahu pasti apa sih yang bisa menyebabkan sakit, bagaimana sih kita harus mengupayakan supaya badan kita tidak sakit, bagaimana sih kita itu harus berperilaku sehat gitu kan. Kalau orang kesehatan kan semua pasti tahu itu, sehingga mestinya memang kita kondisi status kesehatan kita akan lebih bagus dibandingkan orang lain. Tetapi jangan lupa bahwa setiap orang karena satu dan lain hal bisa saja dia jatuh sakit, misalnya karena kondisi tubuhnya lagi tidak bagus gitu ya, imunnya lagi turun sehingga pada saat ada virus masuk dia bisa sakit. Nah, itu bisa saja. Tetapi caranya mempersepsikan sakit, memandang sebuah penyakit itu juga harus berbeda. Kalau orang mungkin yang orang awam atau orang yang dia tidak dia berkecimpung di bidang kesehatan, mungkin ketika dia mengalami keluhan, dia akan meresponnya lambat, biarin aja nggak apa-apa ini gitu kan. Tapi kalau kita orang kesehatan, begitu ada sesuatu yang tidak normal dengan diri kita, mesti kita sudah langsung akan mencari bantuan, datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah itu bedanya. Jadi kita sudah harus tahu kapan kemudian kita harus mencari pertolongan kesehatan. Jadi yang paling penting adalah bahwa kita harus berperilaku sehat. Menunjukkan kepada orang bahwa sebagai bagian dari tenaga kesehatan, maka perilaku kita sehari-hari haruslah perilaku yang sehat. Ya. Bukan berarti tidak boleh sakit ya, tapi mestinya frekuensi sakitnya juga akan berkurang gitu ya, karena tadi perilakunya pasti dia harus sehat gitu kan ya. Jadi itu yang harus disampaikan. Makanya mulai sekarang jadi mahasiswa memang kita ini sekali lagi bahwa ada tuntutan dari masyarakat itu, kok orang kesehatannya aja sakit kok, kalau gitu kan kita nggak apa-apa kalau sakit. Nah bukan begitu. Kemudian yang berikutnya kita juga harus tahu bahwa memang tadi masyarakat bisa mengatakan orang kesehatan tidak boleh sakit. Karena apa? Nanti kalau misalnya orang kesehatannya sakit, yang akan merawat masyarakat siapa kan gitu ya. Jadi tuntutan itu cukup tinggi ya, sehingga memang kita betul-betul harus bisa menjaga dengan sebaik-baiknya gitu. Itu sih menurut saya. Jadi masyarakat menuntut kita harus sehat karena kita orang kesehatan gitu kan. Jadi artinya kita sudah mulai harus hati-hati pada saat mengkonsumsi makanan, kemudian berperilaku sehari-hari yang sehat, yang itu yang dijalankan, yang tidak sehat harus dihindari. Begadang,
kongko-kongko yang tidak jelas itu kan perilaku-perilaku yang tidak sehat. Merokok, kalau mahasiswa kesehatan masih merokok berarti dia belum sadar siapa dirinya gitu. Karena kalau orang kesehatan mesti tahu bahwa dia tidak akan mendekati itu. Itu jadi mahasiswa kesehatan ya. Ini nih para laki-laki. Kalau Andi sendiri ya Bu, Andi dari kecil sampai sekarang itu menerapkan enggak ngerokok dalam artian merokok itu buat apa sih Bu? Effortnya buat Andi apa sih? Malah mendapat apa ya Bu? Mungkin kalau pemikiran Andi sendiri itu merokok itu malah yang pertama membuang-buang uang ya Bu. Membuang-buang uang, seumpama satu hari itu habis 20.000 itu kan mending dibuat beli boba ya Ibu kalau menurut Andi. Mending beli boba daripada beli rokok. Terus yang kedua, masalah kesehatan. Kita ketahui Bu, kalau namanya rokok itu nggak bagus di kesehatan, di paru-paru kita, di seluruh organ tubuh kita itu tidak bagus. Jadi kita itu udah mulai dari mahasiswa kesehatan dulu ya Bu, kita itu harus aware, kita itu harus tahu, kita itu harus tahu, mau dan mampu melakukan hal tersebut. Kita itu harus tahu bahwa merokok itu tidak baik. Kita itu harus mampu bahwa merokok itu bukan kita gitu loh, dan kita itu harus mampu bahwa merokok itu say no untuk merokok seperti itu. Jadi mahasiswa kesehatan masa harus nanti menjadi contoh masa Ibu nanti mahasiswa kesehatan seumpama kayak promosi kesehatan habis penyuluhan baunya rokok ya baunya rokok, terus kita waktu penyuluhan ya Bu gini, waktu penyuluhan yang terpenting catatan pentingnya nih ya kalau untuk anak muda. Kenapa? Ya, catatan pentingnya bagaimana Ibu? Yang catatan pentingnya untuk anak muda nih ya, untuk para anak-anak muda yang suka merokok, tidak ada cewek itu yang senang dengan cowok yang suka merokok. Jadi cowok keren itu bukan yang perokok. Pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah wajar menurut Ibu jika mahasiswa kesehatan itu mengalami mental breakdown atau mental illness lah Ibu, katakanlah kesehatan mentalnya terganggu. Terlebih lagi mahasiswa kesehatan itu dituntut untuk selalu tampil profesional saat menghadapi klien. Jadi klien itu nggak mau tahu bagaimana kita, tapi kita itu harus menampilkan, harus profesional Ibu, harus profesional di depan klien itu bagaimana Ibu? Apakah wajar jika mahasiswa kesehatan itu mengalami mental breakdown itu? Dan bagaimana cara mengatasinya Ibu? Ya. Mungkin bukan kepada wajar atau tidak wajar ya, tetapi bahwa sebagai seorang mahasiswa kesehatan, maka kita dituntut untuk bisa mengelola mental kita lebih baik. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mau misalnya menolong pasien mengatasi masalahnya sementara kita sendiri tidak bisa mengatasi persoalan kita sendiri. Nah, itu kan berkaitan dengan kesehatan mental ya. Nah, misalnya putus cinta itu kan hal yang menyakitkan. Ya. Tetapi mahasiswa kesehatan akan merespon putus cinta itu dengan cara-cara yang sehat. Itu bedanya. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa kesehatan kemudian nggak boleh kita nangis berhari-hari, menyalahkan diri sendiri sampai mungkin mau bunuh diri gitu ya, pakai benang bunuh dirinya. Atau mau putus Bu benangnya nanti Bu. Putus Bu, nggak malah. Atau biasanya paling banyak tuh mogok kuliah ya, males kuliah karena putus cinta. Nah, itu yang enggak wajar. Jadi kalau misalnya punya persoalan, katakanlah misalnya nih ada kesulitan keuangan sehingga nggak bisa bayar SPP dan sebagainya, tidak akan pernah dalam kamusnya mahasiswa kesehatan kemudian dia sampai mogok kuliah sampai kemudian hilang dicari-cari, nggak ada lagi seperti itu ya. Karena mental yang sehat itu bisa menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dengan cara yang baik. Ya. Mereka tahu, kalau mahasiswa kesehatan mereka tahu bahwa solusi untuk keluar dari persoalan itu bukan kemudian lari dari persoalan,
tetapi bahwa setiap persoalan itu harus dihadapi, diselesaikan. Nggak mengerjakan tugas, kemudian mendapatkan nilai jelek, dia sudah harus tahu resiko itu. Artinya supaya tidak menghadapi itu ya tugasnya diselesaikan. Kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan, kita akan dengan gentle menghadap dosennya, menyampaikan mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa menyelesaikan. Nah itu kita kan gentle. Nah, contohnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh kesehatan mental karena kita sudah dididik untuk bisa nanti membantu orang lain untuk menyelesaikan setiap persoalannya. Tentu itu harus tercermin di dalam perilaku kita sehari, bahwa kita juga mampu untuk keluar dari setiap persoalan itu dengan keputusan-keputusan yang baik. Itu menurut saya sih, Di. Jadi Oke, tadi kan udah hampir setengah jam lebih ya Ibu, ini kita berbincang-bincang masalah kesehatan, anak kesehatan ini pernah sih nggak sehat ya gitu-gitu. Nah, ini last pertanyaan nih Bu, pertanyaan terakhir, apakah tips Ibu bisa di-share tips dari Ibu As sendiri dalam menjaga kesehatan saat menjadi mahasiswa kesehatan khususnya Ibu? Ya. Jadi apa yang kita bisa simpulkan ya, kita bisa rangkum dari ngobrol-ngobrol kita tadi ya, Andi ya. Jadi yang pertama, memang untuk bisa menolong orang lain sebagai seorang tenaga kesehatan kita harus sehat. Dan sehat itu harus kita sendiri yang mengupayakan dengan tadi misalnya ya memenuhi kebutuhan kita akan nutrisi yang baik, dengan memilih makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian mengatur waktu kita dengan baik antara bagaimana kita beraktivitas dan beristirahat. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan termasuk bagaimana upaya-upaya pencegahan ya supaya kita tidak terserang sakit, tidak mengalami infeksi di dalam perilaku-perilaku kita sehari-hari, supaya itu juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Jadi jangan sampai dalam kondisi misalnya seperti sekarang kita bergembar-gembor menyampaikan 3M bahkan 5M ya sekarang ya. Jadi meminimalkan mobilisasi, menghindari kerumunan itu juga harus dipatuhi. Jadi jangan sampai kemudian kalian sebagai calon-calon tenaga kesehatan sukanya dugem-dugem, cangkruk-cangkruk yang berkerumun. Ya. Atau misalnya nggak pakai masker kemana-mana, atau maskernya dipakai di dagu ya. Jadi kita harus menjadi contoh untuk orang lain bahwa kita ini adalah role model yang berjalan. Penampilan kita harus, apalagi ini ya tenaga-tenaga promosi kesehatan ini kan tugas akhirnya adalah mempengaruhi orang lain melalui komunikasi kita, melalui media yang kita lakukan gitu ya, melalui perilaku kita supaya orang itu mau ya tahu, mau dan mampu untuk merubah perilakunya. Nah itu kan nggak gampang. Maka kita ini harus jadi manekin berjalan. Jadi boneka yang berjalan ya. Jadi penampilan kita harus bagus, menunjukkan bahwa kita ini seorang tenaga promosi yang handal. Kita mau ngomongin lingkungan yang bersih, orang diri kita sendiri nggak bersih, gimana dong? Ya. Jadi penampilan kita harus bagus, wajah kita harus bersemangat. Kalau kita ngomong harus penuh dengan semangat supaya itu kemudian bisa mempengaruhi orang lain. Jadi itu tip-tip saya untuk para mahasiswa ya, tetap semangat melakukan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, manajemen waktunya harus bagus gitu ya, antara istirahat, beraktivitas. Kemudian kalau ada keluhan, ada sesuatu yang dirasakan, segera untuk mencari pertolongan. Ya, harus aware dengan dirinya sendiri ketika kita merasa tidak atau kurang sehat. Itu sih beberapa tips saya, Andi, untuk seluruh mahasiswa yang menyaksikan kegiatan kita nanti pada hari ini. Jadi kalian sudah memilih untuk masuk ke bidang kesehatan dan saya yakin itu pilihan yang tepat. Jadi jangan sia-siakan waktu itu untuk hal-hal yang tidak berguna.
karena masa depan itu kalian sendiri yang akan menentukan. Jadi itu penting untuk kalian selalu pahami, tetap semangat, belajar dengan sungguh-sungguh, nikmati setiap prosesnya, setiap hari kalian menyelesaikan perkuliahan, manfaatkan sebaik-baiknya waktu, tidak ada kata mengeluh, tetapi selalu berbahagialah di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Itu Andi. Baik Ibu, tadi udah pertanyaan terakhir. Terima kasih Ibu pada podcastnya kali ini. Dan mungkin dari Ibu As boleh memberikan closing statement nih. Closing statement dari pembahasan sampai saat ini ataupun wejangan dari Ibu As. Monggo. Ya, terima kasih Andi. Saya senang sekali hari ini bisa ketemu dengan kalian semua, anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat yang harus menjadi contoh untuk generasi-generasi muda di luar sana. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa menjadi bagian dari tenaga kesehatan itu tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Ya, jadi tetaplah semangat, konsisten dengan pilihan profesi yang sudah kalian tekuni saat ini, dengan benar-benar belajar setiap hal yang harus dikuasai sebagai seorang tenaga promosi kesehatan, supaya nanti kehadiran kalian di masyarakat betul-betul nanti akan bisa merubah dan memperbaiki ya, pelayanan kesehatan yang sudah ada, dengan kalian berperan serta menjadi seorang promotor kesehatan yang handal, luar biasa, dan masyarakat untuk bisa merubah perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang betul-betul mandiri dan mampu untuk bisa peka terhadap persoalan kesehatan yang tengah terjadi di masyarakat. Semoga semuanya diberikan kelancaran, sukses untuk kalian semua, sukses untuk meraih masa depan. Dan Bu As menunggu karya-karya kalian mungkin 5-10 tahun lagi. Datanglah ketemu dengan Bu As, kemudian menyampaikan, Bu As, saya sudah sukses di sana, saya sudah sukses di sini, dan itu adalah kebanggaan kita semua. Ya, terima kasih Andi untuk kesempatan yang diberikan hari ini. Semoga nanti HMP akan terus maju ke depan ya. Baik, jadi terima kasih Ibu atas closing statement-nya, atas wejangannya dari Bu As tadi. Jadi kesimpulannya itu kalau berkaitan anak kesehatan pernah sih nggak sehat? Pernah, tetapi bagaimana kita memanajemen waktu, manajemen resiko kita, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Jadi kita lebih standarnya, derajat kesehatannya itu lebih tinggi, diharapkan lebih tinggi daripada masyarakat lainnya yang di luar di luar kesehatan, seperti itu ya Ibu As ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu As selaku narasumber pada podcast Promkes ya Bu, promosi kesehatan podcast pada kali ini, podcast pertama. Dan mungkin cukup sekian ya Ibu ya, dari Andi cukup sekian, dan dari Bu As juga cukup sekian, dan sampai jumpa di Promkes selanjutnya. Oh ya Ibu. Terima kasih Andi, sukses Terima untuk kasih kamu ya. Ibu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Ibu, sebelum keluar Ibu bisa barengan ngomong ini Bu. Apapun programnya Promkes mitranya Umak Tahes Ayas Ipeh, jangan lupa bahagia gitu Ibu. Oke, panjang banget. Kepanjangan ya Ibu ya. Nanti Ibu setelah ini aja Ibu, apapun programnya, nanti Andi dulu ya Ibu. Apapun programnya Promkes mitranya Umak Tahes Ayas Ipeh, nanti barengan jangan lupa bahagia gitu nggak Ibu nggih? Oke, tangannya gimana? Biasa aja? Jangan lupa bahagia gitu aja. Oke, sip, siap. Oke, kita take ya Bu. Ini sudah record. Apapun programnya Promkes mitranya Umak Tahes Ayas Ipeh, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih Bu As. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salih ya Andi ya. Ya Ibu, monggo. Terima kasih.